Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, dengan mencermati teks, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan penggunaan kaidah EBI dengan tepat. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mencermati gambar, siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Tujuan yang ketiga, dengan melakukan gerak meluncur, siswa dapat mempraktekkan gerak dasar meluncur dalam aktivitas air dengan tepat. Anak-anak, pembelajaran kita mulai dengan membaca suatu teks. Jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tersebut, coba kalian tuliskan informasi yang terdapat pada teks yang berjudul jenis-jenis pakaian. Misalnya seperti ini, informasi yang diperoleh dari paragraf pertama yaitu Lani sedang mengamati pakaiannya. Kemudian, informasi yang diperoleh pada paragraf kedua yaitu salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Kemudian, informasi pada paragraf ketiga yaitu sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Informasi pada paragraf keempat yaitu Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Nah, untuk paragraf kelima dan keenam kalian bisa menuliskan sendiri ya informasinya. Setelah kalian menuliskan informasi pada masing-masing paragraf, coba kalian diskusikan mengenai jenis-jenis pakaian. Misalnya seperti ini. Jenis pakaian yang pertama adalah pakaian sekolah. Contohnya adalah seragam putih-putih, seragam putih merah, seragam pramuka, dan juga batik. Kemudian pakaian rumah seperti celana, rok, dan juga kaos. Yang ketiga, pakaian olahraga. Contohnya adalah kaos olahraga atau training. Kemudian yang keempat, pakaian adat misalnya pakaian adat Jawa, pakaian adat Bali,
pakaian adat Sumatera, dan lain-lain. Kemudian jenis pakaian, misalnya pakaian pesta, contohnya adalah gaun. Anak-anak, kalian bisa menyebutkan mengenai jenis-jenis pakaian yang lainnya beserta contohnya ya. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghormati. Manfaat saling menghargai perbedaan. Berikut adalah manfaatnya. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa. Kemudian yang kedua, tercipta rasa saling menghormati satu sama lain. Manfaat yang ketiga yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Dan yang keempat akan tercipta persatuan dan kesatuan. Manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai. Tempat tinggal manusia juga beragam. Ada yang tinggal di tengah kota dan ada yang di desa. Sebagian teman-temanmu ada yang hidup di tepi sungai. Mereka pandai berenang. Mereka pandai meluncur di dalam air. Ingatkah kamu saat berlatih gerakan meluncur di dalam air? Anak-anak, berikut adalah hal-hal yang dilakukan saat meluncur di air. Yang pertama, berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas, di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Tiga, ambil nafas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan. Usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Kemudian yang keempat, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. Kemudian yang keenam, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Biarkan sampai ia berhenti melaju. Nah, anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.